Sudah berulang-ulang kali saya memberikan peringatan kepada seluruh umat-umat muslim Sunni di Indonesia, yang dimana kita bisa menyaksikan sendiri sekarang Iran tengah menjadi perhatian dunia. Bahkan di Indonesia sendiri banyak akun-akun media sosial, channel-channel YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Mereka ini memberikan pujian, pengagung-agungan dan berbagai macam puja-puji, seolah-olah Iran adalah sosok pahlawan yang sangat luar biasa, karena di framing, digembar-gemborkan bahwa satu-satunya negara yang berhasil memporak-porandakan Israel. Padahal kebalik, yang porak-poranda adalah Iran, Tehran, yang dimana 20 lebih komandan dari Garda Revolusi Iran mati beserta para milisinya. Perlu kalian ketahui itu. Dan sekarang saya ingin membongkar betapa biadabnya seorang Khamenei, Ayatollah Khamenei, yang dimana menjadi sanjung-sanjungan beberapa orang-orang muslim di Indonesia, karena mereka berpikir, teman-teman, Islam yang sebenarnya adalah mereka yang berani melawan orang Yahudi. Padahal Iran dengan Israel itu bukan perang ideologi, no, tapi perang kekuasaan. Iran mengaku berkuasa di Ardus Syam dan Israel juga demikian. Dan mereka berdua sama-sama penjajah di Ardus Syam, teman-teman. Ini perlu kalian ketahui, ya, yang dimana dari kemarin banyak sekali media-media yang memblow up tentang betapa gagahnya Iran. Asal kalian tahu, ada satu momen, ada satu video yang dimana seorang Khamenei mencium atau mencap seorang gadis kecil. What is it? Masya Allah, Masya Allah. Di video itu terlihat jelas bahwa Ayatollah Khamenei ini melakukan tindakan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan kepada anak di bawah umur. Pantas saja Saddam Hussein memberikan kata-kata yang sangat nyelekit, sangat menyakiti orang-orang Syiah. Apabila di jari kelingkingku ada sejengkal orang Syiah, maka akan kupotong dan kuberikan kepada anjing. Dan begitu pun Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Apabila ada di antara kalian sholat di belakang orang Syiah, maka sholat kalian tidaklah sah. Makanya Imam Syafi'i sangat-sangat dimusuhi oleh orang-orang Syiah. Sampai-sampai jutaan pengikut Imam Syafi'i, ratusan, bahkan kurang lebih 1000 tahun, dibantai oleh orang-orang Syiah. Itu perbuatan Syiah. Apakah kalian tidak tahu? Tidak tahu pastinya. Makanya dari itu, fitnahan-fitnahan dari orang-orang Syiah terhadap Al-Imam Syafi'i itu sangat banyak, teman-teman. Sangat banyak. Kalau kita berbicara keempat imam mazhab, apa pandangan keempat imam mazhab kepada Syiah Rafidhah? Wow, semuanya melaknat, teman-teman. Tidak ada pujian kepada orang Syiah dari keempat imam mazhab. Makanya mereka sangat benci kepada orang-orang Sunni. Sampai-sampai apa? Mereka untuk menjatuhkan rezim Saddam Hussein sampai bekerja sama dengan Amerika, bekerja sama dengan Israel, memfitnah Saddam Hussein dengan fitnahan yang sangat-sangat keji, teman-teman. Dituduh kalau Saddam Hussein itu menyembunyikan senjata pemusnah massal. Dan sampai saat ini senjata pemusnah massal itu tidak ditemukan ada di mana. Jelas itu fitnah. Sampai akhirnya apa? Saddam Hussein digantung, teman-teman. Dihukum gantung. Na'udzubillah min dzalik. Dan setelah hal itu, Syiah Rafidhah, Ayatollah Khamenei ini memberikan ungkapan di media terbuka bahwa Saddam Hussein telah jatuh ke dalam neraka yang paling bawah. Saddam be khak siyah nishast wa be darak asfal raft wa Jumhuri Islami shukufatar shud. Ini perkataan yang keluar dari mulut orang yang kalian puja-puji selama ini. Orang yang kalian anggap sebagai pahlawan Palestina. Felix Xiao sendiri menyatakan Khamenei atau orang-orang Syiah tidak akan mungkin mereka berperang dengan Yahudi karena sejatinya mereka saudara. Dan meskipun saya memberikan pernyataan orang Yahudi bisa saja perang dengan orang-orang Syiah. Karena apa? Saudara bisa saling tikam, teman-teman. Sebagaimana orang Syiah yang mereka anggap nih, mereka kan menganggap orang-orang Syiah cinta kepada Hussein, cinta kepada Ali. Sedangkan Hussein sendiri, siapa yang membunuhnya? Siapa yang memenggalnya? Ya orang Syiah. شمر كان من شخصيات شيعة أمير المؤمنين. شمر قتل الحسين كان يصلي وراء أمير المؤمنين، يسمع خطاباته ومواعظه. نعم. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. Na'udzubillah. Mereka ini pinter, teman-teman, bertakiyah, memelintir-melintir keadaan, memelintir-melintir situasi. Seolah-olah mereka ini berada di posisi benar. Apalagi dibantu sama media. Israel dibombardir. Iran mengirimkan rudal begini begitu. Pujian-pujian konyol. Saya di sini ingin menghalau, ya.
Ini akan banyak ini. Dengan fenomena Iran dengan Israel ini akan banyak fenomena orang berbondong-bondong masuk ke Syiah, berbaiat ke Syiah. Tuh lihat, Islam yang benar adalah Syiah. Bayangkan di mana ada ajaran Islam yang menganggap kelainan seksual itu dianggap sebagai ibadah. Saya bahas dulu itu. Saya punya data-datanya, ungkapan-ungkapan mereka itu. Bahkan ulama-ulama Syiah di Turki, mereka ini mendakwahkan tentang LGBT. Siangnya menjadi Jamal, malamnya menjadi Jamilah. Ada orang Syiah jadi imam di masjid. Siangnya Jamal, malamnya Jamilah. Dandan, pakai pemerah pipi teman-teman, lipstikan. Na'udzubillah min dzalik. Tonton video saya kalau kalian ingin tahu betapa bejatnya mereka itu. Menganggap homoseksual sebagai ibadah. Apa tidak berpikir? Kemana orang-orang Indonesia? Kalau kemarin ada berita ya teman-teman. Seorang imam juga, dia mengaku Sunni. Dia mendeklarasikan kalau dirinya sebagai. Apa yang terjadi setelah itu? Ditembaki. Tapi bagi Syiah enggak. Orang-orang yang kelainan seksual seperti itu malah diapresiasi, malah ibadah katanya. Karena apa? Khomeininya juga seperti itu. Apa yang dilakukannya kepada bocah-bocah sangat-sangat terlaknat, teman-teman. Bagaimana dengan kalian? Apakah masih mau memuja-muji Iran? Ya pasti. Karena apa dinyatakan oleh Felix Xiao kemarin ketika mengklarifikasi videonya yang viral, dia juga menyatakan apabila ada kelompok maupun dia atau apa, tapi dia mendukung pembebasan Al-Quds, maka kita bersama dia. Tapi ketika Arab Saudi menyatakan kami bersama Palestina, kami menyumbang triliunan kepada Palestina, bahkan ketika Palestina membutuhkan kain kafan untuk mengubur jenazah, Arab Saudi yang mengirim duluan. Bukan cuma kain kafan, uang triliunan dikirimkan ke Palestina, logistik, makanan, dan lain sebagainya. Tapi apa? Yang di framing di Indonesia sama pembenci Arab Saudi cuma ngirim bantuan kain kafan. Konyol, teman-teman. Tapi ketika ada narasi kalau mendukung pembebasan Al-Quds, kita bersama LGBT. Tapi ketika Arab Saudi mendukung dengan berbagai macam elemen, cuma Arab Saudi menghindari perang. Arab Saudi jauh lebih kuat daripada Israel kalau memang ingin perang. Tapi Arab Saudi menginginkan damai agar tidak ada pertumpahan darah, agar perang tidak meluas. Karena itu yang diinginkan Syiah. Yang diinginkan Syiah agar perang ini meluas ke Jazirah Arab dan mereka bisa leluasa untuk keluar masuk melancarkan rudal-rudal mereka. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وحفصة في النار Agar kalian faham ini. Oh bukan Mas Ri, ini masalah geopolitik. Geopolitik dengan ideologi itu tidak jauh berbeda, teman-teman. Itu bisa berjalan bersamaan. Sebagaimana orang-orang Syiah menyuruh orang-orang Sunni di Suriah nyembah foto Asad. Kalau tidak mau, didolimi. Disuruh baiat, diminta, dipaksa baiat kepada Syiah. Gak mau, dibunuh. Apa ini? Apakah kalian tidak tahu? Pasti saat ini akan banyak sekali orang-orang yang sakit hati dengan pembahasan Harry Plus. Karena apa? Harry Plus adalah satu-satunya yang membahas kebobrokan Syiah Iran. Ketika semua orang membicarakan tentang Zionis, Harry Plus malah membicarakan tentang Syiah. Karena apa? Banyak orang sekarang mulai memperhatikan Syiah dan menganggap Syiah adalah agama yang benar. Jadi di sini teman-teman, saya hanya ingin mengajak kalian berpikir dan ingin mengajak kalian untuk bersama-sama mewaspadai taqiyah Syiah dan betapa bahaya Syiah di dalam mendoktrin kepada umat kebencian terhadap sahabat. Mereka memecah antara keluarga Nabi dengan sahabat. Sedangkan dahulu antara keluarga Nabi dan sahabat itu berkeluarga, teman-teman. Aisyah istri Nabi, keluarga berarti. Abu Bakar keluarga Nabi, mertua. Tapi keduanya dibenci oleh Syiah, bahkan dilaknat masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini menjadi renungan. Semoga